Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita berbicara tentang Roh Kudus. Sedikit saja tentang Roh Kudus karena topik Roh Kudus itu sangat luas. Nah, kita bicara dulu tentang Lukas 12 ayat 28 sampai ke 10. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu yang melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, kalau kita mengolok-olok Allah Bapa maupun Allah Putra, dosanya bisa diampuni. Tetapi ketika kita menghujat Roh Kudus, dosa kita itu tidak bisa diampuni. Mengapa? Pertama, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi bait Roh Kudus. Dikatakan di dalam Injil ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Nah, orang-orang yang menolak mengaku Yesus sebagai Allah, itu yang dikatakan sebagai menghujat Roh Kudus. Karena pertama kali yang diarahkan oleh Roh Kudus adalah mengakui Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Nah, kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam jiwa kita, maka apa yang terjadi? Kita hidup menurut daging. Di sini kita baca di Galatia 5. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, ketika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup melawan di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging adalah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ketika Roh Kudus tidak ada di dalam dirimu, kamu tidak bisa kamu hidup di dalam daging. Nah, kamu tidak bisa melawan semua keinginan daging yang menuntun kamu pada semua ini, perbuatan ini, percabulan, pencemaran, hawa nafsu. Kamu tidak bisa melawan hawa nafsumu sendiri karena tidak ada Roh Kudus di situ. Dan seluruh hidupmu dipenuhi dengan hal-hal seperti ini, menyembah berhala, sihir, perseteruan, tidak ada kedamaian. Kamu terus-menerus bertengkar dengan siapapun juga, dengan orang-orang di sekelilingmu. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan coba lihat di dalam dirimu, apakah kamu juga bagian dari keinginan daging ini? Artinya bahwa Roh Kudus sudah tidak ada di dalam dirimu. Maka bertobatlah. Saya teruskan lagi. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti di kerajaan Allah itu ada
72 bidadari dan sebagainya, itu juga bagian dari keinginan daging, di mana kamu nanti melakukan hubungan seks dengan 72 bidadari. Itu semuanya adalah keinginan daging, dan itu bertentangan sekali dengan hidup di dalam roh. Artinya itulah suatu tanda di mana kamu menolak Roh Kudus. Saya lanjutkan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Roh Kudus itulah yang membuat kamu memperoleh buah roh. Dan dari sini kita tahu mengapa kalau kita menolak Roh Kudus, dosa kita tidak diampuni. Di dunia ini tidak, di akhirat nanti juga tidak. Karena begitu Roh Kudus meninggalkan dirimu, maka kamu hidup di dalam daging, kedaginganmu. Kamu dikuasai oleh kedaginganmu. Kamu tidak bisa lepas dari semua perbuatan-perbuatan cabul, pencemaran hawa nafsumu, kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, selalu bertengkar, selalu permusuhan, perselisihan, iri hati, amarah, pesta pora, dan sebagainya. Itu tidak pernah bisa lepas dari dirimu. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi itulah mengapa bahwa kamu ketika menolak Roh Kudus, dosamu tidak pernah diampuni. Di dunia ini tidak. Karena itu bahwa hanya Roh Kudus yang memungkinkan kamu untuk menjadi seperti Allah. Sifat-sifat Allah itu seperti apa? Yaitu kasih. Di dalam hidupmu itu selalu mengasihi semua makhluk di dunia ini, dan juga semua orang miskin, orang yang tersingkir. Kamu akan melihat bahwa di dalam diri mereka Tuhan juga ada. Maka kamu tidak bisa lain selain mencintai. Kalau kamu mencintai Tuhan tetapi kamu membenci orang-orang miskin, orang yang tersingkir, itu suatu kebohongan yang luar biasa. Karena Allah juga di situ. Bagaimana kamu bisa mencintai Allah dengan cara memusuhi, menghina, menyingkirkan orang-orang miskin? Tetapi ketika kasih itu ada, maka ada sukacita, ada damai sejahtera. Sejahtera itu apa sih? Sejahtera itu berani mengatakan kepada Tuhan, cukup Tuhan. Kamu sudah memberi kepadaku lebih dari apa yang aku mau, apa yang aku butuhkan. Itu sejahtera. Bukan diukur dari berapa banyaknya hartamu, tidak. Seberapa banyak hartamu, tetapi ketika kamu merasa terus kurang, tidak cukup, maka kamu sebetulnya belum sejahtera. Maka damai sejahtera itu hanya dari Roh Kudus. Kesabaran. Jadi ketika kamu hidup dalam daging, semua hal bisa membuatmu marah, dan kemarahan itu seringkali tidak terkontrol, tidak terkendali, sehingga bisa menyakiti bahkan membunuh orang lain. Tetapi ketika hidup di dalam roh, kamu memiliki kesabaran, kemurahan. Jadi ketika kamu hidup dalam daging dan melihat orang-orang miskin ada di sekelilingmu, tanganmu sangat berat untuk terulur untuk menolong orang-orang miskin. Kenapa? Karena memang itu keinginan dagingmu, ya hanya aku. 3 hal yang terpaling penting bagi orang yang hidup di dalam daging adalah aku, dan aku. Tetapi ketika kamu hidup di dalam roh, maka begitu melihat orang-orang miskin, maka tanganmu langsung terulur untuk menolong mereka. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Bagaimana
bisa menentang kalau ini adalah sifat-sifat Allah. Jadi dikatakan itu adalah buah roh. Bukan buah-buah roh tetapi buah roh. Itu satu dan tidak bisa dipisahkan. Ketika kamu hidup dalam kasih, di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, maka ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka ketika itu semua kamu dapatkan, itu suatu tanda bahwa kamu hidup di dalam roh, karena roh yang membimbing kamu untuk mampu untuk hidup seperti ini. Itu karunia yang diberikan roh kepada kamu. Jadi ketika kamu menolak Roh Kudus, maka selesai. Kamu selamanya dikuasai oleh keinginan daging. Bahkan surga pun dikatakan untuk berhubungan seks dengan 72 bidadari, dengan para bidadari. Nah, itu keinginan daging, bukan keinginan roh. Nah, kemudian kamu juga akan memperoleh rupa-rupa karunia. Kita baca di 1 Korintus 12. Tetapi tiap-tiap orang yang kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan yang lain roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi oke, nanti kita teruskan lagi. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi apa yang terjadi dalam hidupmu, dia bisa mengatakan di masa yang akan datang, itu bisa diberitahukan kepada kamu dalam suatu nubuatan. Itu berasal dari Allah, bukan dari yang lain. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk mengadakan pembedaan bermacam-macam roh. Jadi seperti tadi, penyembuhan itu harus dilihat dulu dari roh Allah atau roh iblis. Jadi itu iblis pun bisa menampilkan dirinya sebagai malaikat. Tetapi satu hal yang pasti, kalau itu berasal dari Allah, itu membuat hati dan jiwamu itu damai, tenang. Maka ketika itu bukan dari Allah, maka jiwamu akan bergejolak. Jadi untuk membedakan apakah ini roh Allah atau bukan, dilihat dari kedamaian jiwamu. Maka ketika hatimu kacau galau, itu pasti bukan dari Allah. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus dan seperti yang dikehendakinya. Jadi begitulah Bapak Ibu, ketika kamu hidup di dalam roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Nah, ketika hidup rohanimu itu begitu maju, kamu kemudian diberi karunia, macam-macam karunia. Kepada yang satu dengan yang lain itu berbeda, karena kamu diciptakan memang berbeda satu dengan yang lain. Karunia apa yang sesuai dengan kamu itu hak prerogatif Roh Kudus. Nah, satu hal yang pasti bahwa Roh Kudus itu akan membimbing kamu untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Maka ketika kita bertanya siapa sebenarnya yang bisa diselamatkan dan siapa yang tidak, itu tergantung dari Roh Kudus. Ketika kamu menerima Roh Kudus, maka kamu pertama-tama yang kamu lakukan adalah
mengakui Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika kamu menolak Roh Kudus, maka yang terlihat adalah kamu hidup di dalam kedaginganmu, karena di situ Roh tidak ada sama sekali di dalam dirimu. Roh Kudus tidak ada di dalam dirimu untuk membimbing kamu, karena menolak Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Semoga kita sadar apakah kita hidup menurut tuntunan Roh Kudus atau tidak. Jangan sekali-sekali kamu dibuang karena kamu menolak Roh Kudus. Karena dosa menolak Roh Kudus adalah dosa kekal yang tidak terampuni. Di dunia ini tidak, karena kamu akan mereka yang ditinggalkan oleh Roh Kudus akan hidup dalam kedagingan, sehingga di surga pun tidak ada satu orang pun bisa masuk surga kalau seluruh hidupnya hidup menurut kedagingan. Amin.